Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan review video yakni dari saudari Martini. Jurnal yang ke-1 saya dapatkan yang berjudul Epistemologi Tasawuf sebagai nilai utama pembinaan akhlak. Tasawuf dipaparkan sebagai ilmu yang menjadi fondasi utama pembentukan akhlak mulia secara individu dan sosial bagi umat. Melalui konsep ihsan yang menuntut kesadaran batin suci dan moral tinggi, menegaskan bahwa tasawuf bukan sekadar spiritual pribadi, tetapi basis moral yang membentuk sikap hidup sehari-hari. Jurnal yang kedua saya dapat dengan judul Integrasi Tasawuf dalam Pendidikan Karakter, Analisis Filosofis, Spiritual dan Moral. Jurnal ini menguraikan bagaimana nilai-nilai tasawuf, kasih sayang, toleransi, kejujuran dapat dipadukan dalam pendidikan karakter di sekolah karena tasawuf menawarkan dimensi spiritual dan moral yang mendalam. Membantu menjelaskan bahwa tasawuf memiliki peran dalam membentuk watak moral dan spiritual secara menyeluruh dalam masyarakat. Jurnal yang ketiga saya dapat dengan judul yakni peran akhlak tasawuf dalam menanamkan nilai spiritual pada anak sekolah dasar. Penelitian ini membahas bagaimana tasawuf dapat mengajarkan nilai spiritual seperti kejujuran, ketulusan, kasih sayang, dan kerendahan hati kepada anak kecil melalui pendekatan akhlak tasawuf. Menunjukkan bagaimana tasawuf diaplikasikan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari untuk membentuk karakter sejak dini. Jurnal yang keempat saya dapat dengan judul Implementasi Nilai-Nilai Tasawuf dalam Pembinaan Akhlak Santri di Pesantren. Menjelaskan implementasi nilai tasawuf dalam pembinaan akhlak santri pondok pesantren, termasuk pembentukan identitas keagamaan dan moral generasi muda. Memberi contoh realisasi tasawuf di pondok pesantren dari teori ke praktek moral. Lanjut ke jurnal yang kelima, yakni saya dapat dengan judul Integrasi Tasawuf dalam Masyarakat Modern, Perspektif Sosiologi Agama. Penelitian ini memaparkan bagaimana tasawuf bisa menjadi alat integrasi sosial dalam masyarakat modern yang mengalami fragmentasi, konflik nilai, dan individualisme. Menunjukkan relevansi tasawuf di masyarakat kontemporer untuk harmoni sosial dan keseimbangan batin lahir. Jurnal yang keenam saya dapat dengan judul Pendidikan Tasawuf dalam Pembentukan Kecerdasan Spiritual dan Akhlakul Karimah. yakni menjelaskan bahwa pendidikan tasawuf mengajarkan sifat-sifat seperti sabar, tawakal, zuhud, dan ridho untuk membentuk kecerdasan spiritual dan akhlak mulia. Mendukung bahwa tasawuf juga penting dalam pendidikan Islam dan pembentukan kepribadian yang seimbang. Jurnal yang ketujuh saya dapat dengan judul yakni Akidah Tasawuf, Akhlak Moral dan Etika. Jurnal ini juga mengulas hubungan antara akidah tasawuf dengan moral dan etika, di mana tasawuf memberi landasan bagi perilaku yang baik serta pengetahuan tentang benar salah secara batin. Memperkuat bahwa tasawuf tak hanya spiritual tetapi juga fundamental dalam moral dan etika kehidupan. Jurnal yang ke-8 yakni saya dapat dengan judul Nalar Tasawuf dalam Pendidikan Islam, Kajian Arti Ihsan dan Pendidikan Karakter. Tasawuf melalui konsep ihsan ditautkan dengan tujuan pendidikan karakter, menekankan hubungan batin dengan Tuhan dan perilaku baik kepada sesama. Menyambungkan pelajaran tasawuf dengan dinamika pendidikan karakter dalam Islam yang lebih luas. Jurnal yang ke-9 saya kutip yakni dari judul jurnal Konsep Akhlak Tasawuf dalam Proses Pendidikan Islam, menjelaskan bahwa akhlak tasawuf harus dipahami sebagai bagian integral dari pendidikan Islam, termasuk standar perilaku yang mulia dan hubungan harmoni antar manusia. Menegaskan aspek tasawuf dalam membentuk perilaku sosial dan spiritual sebagai proses pendidikan. Jurnal yang terakhir saya dapat yakni dengan judul Nilai-nilai Tasawuf dalam Orientasi Dakwah MUI di Indonesia. MUI
menerapkan nilai-nilai tasawuf dalam dakwahnya untuk menguatkan kesadaran spiritual umat dan memperluas pemahaman agama yang berimbang, damai, dan inklusif. Memberi contoh penggunaan tasawuf dalam konteks dakwah dan etika beragama secara praktis di Indonesia. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya kuatkan dengan jurnal yang 10 yang saya dapatkan. Semoga bermanfaat. Kalau kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.